Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melindra Jerry Saputra 2019-53110 akan mempresentasikan video 4A, 4B, dan 4C. Saya akan menjelaskan tentang Database Management System atau DBMS. Konsep entitas. Entity, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contoh, entity pada rumah sakit, pasien, dokter, obat, kamar. Entity pada universitas, ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, dan ada juga buku. Lalu kita lanjut ke atribut. Setiap entity mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entity. Contohnya, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misal nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan hobi. Kita lanjut ke atribut dalam sebuah tabel. Sini ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan ada IPK. Lalu ke data value, nilai atau isi data. Data value, data aktual atau informasi yang disampaikan pada tiap data elemen atau atribut. Contoh, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Lalu data value-nya adalah nama itu sendiri, Adi, misal Adi, Arif, Budi, merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Lalu kita lanjut ke data atribut seperti ini. Contohnya, ada kolom pertama ada NIM, lalu diikuti dengan nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Record atau tuple. Record atau tuple, kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Suatu record mewakili suatu data atau informasi tentang suatu dari sebuah objek, misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, lalu IPK. Satu record terdiri dari file-file yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Berikut adalah contoh recordnya adalah seperti baris pertama, baris kedua, baris ketiga itu record 1, 2, 3. Lalu kita ke file. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis atau sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Lalu kita ke terima kasih. Lalu kita ada ke video 4B. 4B menjelaskan tentang Database Management System atau DBMS, yaitu kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan intensitas dalam batasan tertentu. Lalu ada set program pengelola, suatu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau merekam informasi, pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Lalu ada Database Management System DBMS, suatu koleksi atau kumpulan data yang saling bertoleransi dan satu set program untuk mengakses database, membaca data, mengisi data, menghapus data, lalu melaporkan data. Berikut adalah contoh. Kita lanjut.
ada redundansi data atau penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berada pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contoh, alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposito juga, dan file rekening koran, dan juga file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Lalu ada inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Contohnya, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten atau inkonsisten data. Lalu ada kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 50711-3, padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Maka kesulitan tersebut timbul, dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan atau user friendly. Lalu kita ada multi user atau banyaknya pemakaian. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu, dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat respondensi waktu yang cepat. Beberapa sistem mengizinkan banyak pemakaian untuk mengupdate data secara simultanis. Lalu ada security atau masalah keamanan. Tidak setiap pemakai sistem database memperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenankan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh programmer dengan menggunakan password atau user level untuk setiap pengaksesan data. Terima kasih. Lalu kita lanjut ke video yang 4C atau paket bahasa SQL, Structured Query Language. Ada select, insert, update, delete, dan merge. Data Manipulation Language atau DML. Lalu Data Definition Language DDL meliputi create, alter, drop, rename, transfer, dan comment. Lalu ada Data Control Language atau DCL. Ada juga grant, revoke. Lalu ada Transaction Control meliputi commit, rollback, atau save point. Lalu kita ke Data Manipulation Language atau DML, bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, lalu menghapus informasi dari database. Secara dasar ada dua tipe DML, procedural dan non-procedural. Procedural membutuhkan pemakaian untuk mengspesifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Lalu non-procedural membutuhkan pemakaian untuk mengspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa mengspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML ada DBase 3, Foxbase,
Dan non-procedural DML ada SQL, Structured Query Language, ada QBE, Query by Example. Query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk pengambilan informasi disebut query language. Contoh query language ada select from nama tabel, lalu insert into, update, set, where, delete, where. DDL bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah ada create, modify, report, modify structure. Database Manager, satu model program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan suatu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Lalu ada penggunaan database manager, database administrator, dan database user. Database administrator orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data. Berikut database user. Lalu kita lanjut. Pemakaian database user, programmer aplikasi, casual user, navy user, specialized user. Programmer aplikasi, profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintaks DML berbeda dengan sintaks bahasa komputer umumnya. Terima kasih.